Salam rekan-rekan, para komunitas PA. Setiap Rabu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pada PA online malam ini, kita membahas satu tema, yaitu kontradiktif tetapi tetap mitra. Kita baca dari Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Judul dari perikop ini adalah Paulus bertentangan dengan Petrus. Artinya ada perbedaan pandangan atau kontradiktif di antara mereka berdua. Siapakah Paulus? Rasul Kristus. Siapakah Petrus? Rasul Kristus. Ini bukan hamba Tuhan abal-abal. Ini hamba Tuhan yang sangat sentral di dalam pergerakan pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan sangat dipakai oleh Tuhan. Dari mereka kita belajar satu hal yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat, yang pasti memberkati. Mereka pun berdua sebagai hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tidak terlepas dari yang namanya perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Nah, karena itulah kita perlu menyikapi dengan serius ini perikop. Ada banyak orang membaca sepintas lalu, dianggap kurang penting. Ini perikop bagi saya sangat penting karena bisa memberikan pembelajaran karakter untuk kita bagaimana melayani Tuhan dengan sikap yang benar. Saudara, perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan ini bukan hanya kita temui pada mereka berdua, tidak. Rasul-rasul Yesus pun pada waktu Tuhan Yesus di dunia, satu kali dalam perjalanan tercatat di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, Lukas 9 ayat 46 dan juga selanjutnya, dikatakan para murid bertengkar di tengah jalan. Urusan apa? Siapa yang cocok? Siapa yang paling cocok untuk menjadi pemimpin di antara mereka? Perbedaan pandangan juga kita temui pada Markus dan juga Paulus, atau Barnabas dan Paulus. Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus tidak mengizinkan. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 39 terjadilah perselisihan yang tajam. Dengar itu, perselisihan yang tajam di antara Barnabas dan Paulus. Barnabas membawa Markus, Paulus membawa Silas untuk pergi melayani Tuhan. Namun di satu titik di kemudian hari, pada waktu Paulus ada di penjara, dia berkata, tolong panggil Markus saudaraku, saudara penghiburanku. Lihat, sejarah Alkitab mencatat di satu titik ada perselisihan, tetapi di satu titik ada rekonsiliasi, ada saling menghargai, mereka saling merangkul sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga. Tidak kalah dengan pelajaran-pelajaran untuk kita mengerti topik-topik yang lain. Tentang masalah mujizat, tentang masalah pengajaran-pengajaran yang luar biasa, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, ya tentang masalah keselamatan. Saudara, ini pengajaran yang sangat penting.
Kenapa saya katakan sangat penting? Karena perbedaan pendapat itu tidak mungkin kita hindari di dalam sebuah interaksi sosial atau hubungan kita satu sama lain. Bahkan perbedaan-perbedaan pendapat itu pun sering terjadi di antara suami istri. Kadang-kadang masalah kecil memicu sebuah pertentangan yang bisa sangat besar. Perbedaan pendapat ini nggak bisa kita juga hindari di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan. Ini kan berbicara tentang topik hari demi hari. Nah, kalau kita tidak serius, tidak memiliki satu pandangan atau sikap yang benar terhadap perbedaan pandangan, ya, maka perbedaan pandangan ini akan bisa merusak karakter kita, bisa merusak hubungan kita satu sama lain. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan supaya kalaupun terjadi perbedaan, ya, kita bisa mengalami kontradiktif tetapi tetap mitra. Ini luar biasa. Kalau kita sinergi, hidupnya sehati sepikir, bisa mitra, itu biasa. Ya. Artinya bukan berarti tidak penting. Penting ini yang kita doakan, ya, kita bisa sehati sepikir, kita bisa rukun, ya. Dan kita bisa bergandengan tangan, ya. Terus kita mitra dalam melayani Tuhan. Itu yang memang harus terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau terjadi kontradiktif di antara kita, nah ini pergumulan, butuh doa, butuh sesuatu yang lebih. Makanya saya bilang kalau kita ada kontradiktif tetap mitra, ini dahsyat, luar biasa. Dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Jadi jangan berpikir melakukan perkara besar bersama Yesus, berdoa, orang timpang berjalan, tuli mendengar, buta melihat, mati dibangkitkan, dahsyat bersama Yesus, luar biasa. Tapi saya bilang pada waktu kita ada perbedaan, kita kontradiktif, bisa mitra, ini juga perkara yang luar biasa. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi hal ini? Kontradiktif tetapi tetap mitra. Hal yang pertama yang dibutuhkan adalah hikmat. Hikmat di sini adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat duniawi. Berbicara tentang hikmat, saudara, Alkitab mengajarkan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kalau bicara tentang takut akan Tuhan, ini berbicara tentang kepercayaan, tentang iman. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Tapi hikmat juga berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan apa? Bukan pengetahuan dunia, tetapi pengetahuan rohani, pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau orang berhikmat, dia akan dituntun dalam pengetahuannya kepada Tuhan untuk menyikapi segala persoalan itu dengan bijak. Makanya orang berhikmat menghadapi masalah pasti akan disikapi dengan arif dan bijak. Jangan dipertentangkan antara iman dan hikmat. Itu satu paket yang tak terpisahkan. Orang yang beriman, dia pasti berhikmat. Orang berhikmat pasti beriman. Nah, saudara, kita mengalami sesuatu masalah yang masih sangat up to date. Masalah serangan corona. Bukankah kita semua gereja, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, ya, timbul satu kutub bipolar yang sangat ekstrim.
Yang satu dengan prinsip iman, ya, kita hadapi semuanya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, sehingga dia sangat kurang terima kalau kita menyikapi dengan hikmat, dengan akal budi untuk ibadah di rumah. Tapi satu pihak yang mengandalkan pengetahuan, akal budi, terus mengatakan nggak cukup hanya prinsip iman, ya, jangan membabi buta, itu mah kurang otaknya. Nah, terjadilah satu sikap yang saling mendiskreditkan, menyalahkan, bahkan menghakimi. Saudara, nggak salah prinsip iman, ada dasar firman Tuhannya. Nggak salah prinsip untuk kita akal budi, ya dengan hikmat Tuhan, ada dasarnya firman Tuhan. Tetapi mari janganlah kita jatuh ke dalam sikap saling menyalahkan atau saling menghakimi. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Yang kedua, kita menyikapi perbedaan pandangan itu dengan kasih Tuhan, kasih Kristus yang disebut dengan kasih agape. Saudara, saya sedikit memberikan sifat atau ciri-ciri kasih agape adalah kasih agape itu menerima seseorang apa adanya. Bukan memaksakan supaya orang itu menurut kemauan kita, kehendak kita. Tidak. Kasih agape menerima kita apa adanya. Waktu kita percaya kepada Kristus, Dia menerima kita dari kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa-dosa kita. Kasih Kristus, kasih Allah, kasih agape menerima kita apa adanya. Jikalau kita merasakan mengalami kasih Allah, kasih agape telah menerima diri kita apa adanya, mari kita aplikasi juga dalam hubungan kita secara horizontal kepada saudara-saudara kita. Ya, menerima apa adanya kelebihan dan kekurangannya. Saudara, kita penting sekali untuk bisa menerima kelebihan saudara kita. Jangan dipikir ini tidak persoalan, saudara. Ada banyak orang jiwanya kerdil, nggak sanggup menerima kelebihan orang lain. Kalau orang lain lebih maju, sahabatnya lebih maju, ya mungkin dalam pelayanan, dia bukannya mendoakan, malah iri hati. Kalau ada mungkin temannya atau saudaranya maju, usahanya diberkati, bukannya ikut bersyukur, malah iri hati. Makanya Alkitab mengajarkan, mari dengan kasih Tuhan kita pun bisa mengapresiasi, menghargai kelebihan-kelebihan seseorang, kelebihan saudara kita, kelebihan istri kita, kelebihan suami kita. Jangan jadi kompetitor. Bukankah ada banyak contoh-contoh? Ya kadang-kadang kakak adik juga terjadi. Wah, kakak bisa iri hati dengan adiknya. Karena apa? Wah, adiknya lebih maju, lebih terasa diberkati Tuhan. Bukankah terjadi juga sama Kain dan Habel? Karena persembahan Habel adiknya diterima, terus dia ditolak Tuhan, bukannya koreksi diri, introspeksi diri, malah timbul amarah yang hitam, yang pada akhirnya berujung kepada maut. Saudara, ini namanya orang tidak berjiwa besar. Makanya kasih agape sanggup menerima kelebihan seseorang dan sanggup juga menerima kelemahannya. Makanya saudara, kalau ada saudara kita banyak kelemahan, kekurangan, tugas kita bukan menghakimi tetapi menolong mereka
dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu menutupi kekurangan, menutupi kelemahan. Bukannya nyolok-nyolok kelemahan orang, jelek-jelekin orang. Orang udah jelek, jelek-jelekin. Orang misalnya sudah kurang, terus dibeber-beberkan kekurangannya. Jangan. Tapi kasih Kristus adalah kasih yang siap menerima kelemahan seseorang. Sehingga kelebihan dan kekurangannya bisa kita terima ya dengan kasih Kristus. Jangan seperti Ham. Ham waktu melihat bapaknya dalam kelemahan ada aib, dia malah ketawa, nyinyir. Terus dia ngasih tahu sama saudaranya, Sem dan Yafet. Sem dan Yafet lihat betul bapaknya dalam kelemahan aib, namun dia memandang dengan kasih. Sehingga mereka berdua mengambil selai kain dan menutupi aib ayahnya. Ini kasih Allah. Ini kasih Kristus. Maka saya bilang kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, kalau kita memiliki kasih Kristus, saya percaya kita akan bisa sangat menghargai, sekalipun mungkin pandangan teman kita, saudara kita tidak sesuai dengan pandangan kita. Yang ketiga, bagaimana kontradiktif tetap bisa mitra? Kita harus menyikapinya dengan kedewasaan rohani. Wah, saudara, orang yang dewasa rohani itu berarti dia sudah melalui sebuah proses pembentukan dari Tuhan, dari Roh Kudus, melalui berbagai keadaan. Sehingga pada satu titik dia menjadi pribadi yang sangat dewasa. Tanda-tanda orang yang dewasa rohani adalah dia selalu mempunyai ruang dalam hatinya berjiwa besar ya untuk memberikan tempat kepada perbedaan. Itu orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang tidak cepat memberikan respon, nggak tergesa-gesa, nggak cepat emosi, tidak cepat baperan, bawa perasaan. Itu orang yang dewasa rohani. Dia tidak terpancing dengan emosi terus meledak-ledak. Itu orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani dia pasti akan berpikir secara komprehensif, secara dewasa, terus bertindak hati-hati. Orang yang dewasa rohani ini adalah orang yang bisa menguasai diri, sehingga tidak cepat meledak. Ya. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang pasti dalam perselisihan ataupun pertentangan selalu ada roh kasih yang memaafkan. Tidak menyimpan itu segala kepahitan atau menyimpan kemarahan, menyimpan panas hati sampai matahari terbenam. Tidak. Dia pasti tahu firman Tuhan. Efesus 4:26. Pada waktu matahari terbenam, hilang amarahnya, hilang emosinya. Jangan menyimpan, jangan menginventaris rasa marah, rasa iri hati, dengki. Tetapi orang dewasa rohani selalu, saya katakan selalu, always, selalu akan melepaskan yang namanya roh pengampunan. Itu tanda-tanda orang yang dewasa rohani. Tapi kalau orang yang cepat terpancing, terus meledak-ledak, terus emosi, selalu menyalahkan orang, anggap dirinya benar, sudah salah benar juga apalagi benar. Nah itu bukan orang dewasa rohani yang selalu maunya nyalahin orang aja, terus dirinya aja yang benar gitu. Itu bukan orang dewasa rohani. Orang dewasa rohani akan cepat introspeksi diri. Orang dewasa rohani itu yang dia bela bukan dirinya, tetapi yang dia bela itu hubungan yang harmonis. Tidak mempersoalkan salah benar. Saudara, ini prinsip-prinsip ini perlu kita aplikasi dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga, suami istri, apalagi saudara. Jangan sampai membawa amarah tidur. Jangan kita tuh membawa amarah tak berujung. Sakit hati, iri hati, dibawa mati. Jangan.
Mari dengan kasih Kristus. Kasih Kristus lebih besar daripada segala persoalan. Maka saya percaya semarah apapun kita, pada waktu kita matahari terbenam, ingat Efesus 4:26, ampuni. Lepaskan roh pengampunan. Indah, bahagia. Makanya kita orang dewasa rohani selalu ada ruang yang besar yang tak pernah tertutup untuk memberikan pengampunan. Nah, dengan ketiga sikap ini, kita ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kedewasaan dalam Tuhan. Apapun perbedaan, pertentangan, kontradiktif, kita akan bisa tetap mitra sebagai keluarga, mitra sebagai saudara seiman, mitra sebagai pengerja-pengerja Tuhan, mitra kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya percaya itu. Makanya perikop ini sangat penting. Biarlah jikalau kita ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat, kontradiktif, mari kita berdoa supaya kita diberikan roh hikmat, diberikan roh kasih, roh kedewasaan rohani, sehingga semua perbedaan itu bukan merugikan kita, tetapi justru memperkaya dan memberkati kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.